Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang mengajukan beberapa judul untuk dikonsultasikan. Apakah ini suatu judul penelitian hukum yang baik ataukah masih perlu dikoreksi? Dan pada kesempatan kali ini mari kita coba untuk mendiskusikannya. Yang pertama adalah hubungan tingkat pendapatan dengan pemahaman tentang saham syariah di Kecamatan Cilodong. Nah, koreksi yang pertama adalah judul seperti ini bukanlah suatu judul penelitian hukum, karena objek yang dianalisis bukanlah suatu norma hukum atau bukan suatu peristiwa hukum, karena yang dianalisis adalah tingkat pendapatan. Harusnya yang dianalisis adalah suatu hubungan hukum. Dan yang kedua, judul seperti ini cocok untuk suatu penelitian kuantitatif. Hal ini semakin menunjukkan kalau ini bukan penelitian hukum, karena biasanya penelitian hukum itu memakai metode kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu mengukur banyak atau sedikit sesuatu. Oke, kuantitatif itu banyak atau sedikit. Sedangkan kualitatif itu adalah baik atau buruk. Nah, kalau hukum itu tidak bisa dianalisis secara banyak atau sedikit, tapi hukum itu bisanya dianalisis apakah hukum itu baik atau buruk. Jadi bisanya hukum itu secara kualitatif, bukan kuantitatif. Lalu yang kedua adalah manajemen risk dan return saham syariah selama masa pandemi COVID-19. Studi perbandingan indeks saham syariah Indonesia dengan non saham syariah Indonesia. Ini nggak jauh berbeda dengan yang nomor 1. Yang dianalisis bukanlah suatu norma hukum. Jadi yang dianalisis adalah skema manajemen risk dan return saham syariah. Nah, itu kan bukan suatu norma hukum, bukan suatu aturan hukum. Selain daripada itu, judul ini juga belum menunjukkan secara pasti hal ini tuh menyimpangnya di mana. Menyimpangnya itu apa dan menyimpang ke apa? Dia menyimpang apa? Prinsip hukum Islam atau prinsip hukum positif atau prinsip hukum lainnya itu tidak terlihat di dalam judul ini. Mungkin kalau judul ini dirubah menjadi menganalisis regulasi tentang manajemen risk dan return saham syariah, itu bisa jadi masuk, dengan catatan bisa menemukan ada penyimpangan tentang regulasi manajemen risk dan return saham syariah selama masa pandemi COVID. Ada yang menyimpang dengan prinsip hukum Islam atau prinsip hukum lainnya, maka hal tersebut bisa dijadikan suatu judul. Lalu yang ketiga ini adalah analisis fatwa DSN MUI tentang cryptocurrency sebagai investasi dan transaksi digital. Studi pada fatwa DSN MUI. Nah, judul ini sebenarnya bisa-bisa saja menjadi suatu judul penelitian hukum, namun nanti akan ditanya rumusan masalahnya. Oleh karena itu, dari awal harus sudah bisa dipastikan dulu apakah ada salah satu bagian atau mungkin lebih dari satu bagian di dalam fatwa DSN MUI tentang cryptocurrency ini yang menyimpang. Menyimpangnya boleh dengan prinsip hukum Islam atau dengan hukum lainnya. Nah, penyimpangan tersebutlah yang nanti dijadikan sebagai rumusan masalah. Karena jika tidak ada yang menyimpang dengan suatu prinsip hukum tertentu, maka nanti jadinya bukan suatu penelitian, tapi jadinya menceritakan kembali tentang fatwa ini.
jadi seperti buku memberikan penjelasan tentang fatwa DSN MUI tentang cryptocurrency. Tidak ada temuannya, tidak ada novelty-nya, hasilnya itu nanti kesulitan di akhirnya. Lalu yang keempat adalah mekanisme penyelesaian clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi pasar modal syariah atas efek bersifat ekuitas di Bursa Saham Syariah Indonesia. Studi pada DSN MUI. Mungkin kalimat dalam judul ini masih kurang tepat, tapi secara maksud bisa jadi suatu judul penelitian hukum. Seandainya mekanisme clearing dan seterusnya ini ada yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI ini, mungkin salah satu atau mungkin salah dua bagian tidak masalah, yang penting ada bagian yang menyimpang dari fatwa DSN MUI. Karena teman saya ini menampilkan studi pada fatwa DSN MUI ini, maka artinya dia sudah menemukan bahwa mekanisme penyelesaian clearing dan seterusnya ini ada yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI. Kalau tidak ada yang menyimpang, mekanisme penyelesaian clearing ini dan seterusnya tidak ada penyimpangan, tidak bisa menemukan hal yang menyimpang dari fatwa DSN MUI, maka lagi-lagi itu bukanlah suatu penelitian hukum, tapi jadinya hanya deskriptif semata, hanya menceritakan kembali, menjelaskan kembali. Dan seandainya memang benar seperti itu, maka studi pada fatwa DSN MUI ini tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme penyelesaian clearing dan seterusnya. Fatwa DSN MUI-nya tidak perlu ditampilkan di judul, tidak apa. Lalu yang kelima ada analisis fatwa DSN MUI tentang perjumpaan piutang berdasarkan prinsip syariah. Studi pada Shopee Pinjam. Yang kelima ini juga berpotensial bisa jadi suatu judul penelitian hukum, namun ini harus dispesifikkan lagi di judulnya ini. Ingin menganalisis dari sisi Shopee-nya atau dari sisi konsumernya, itu harus jelas dulu. Kalau dari sisi Shopee, maka nanti harus bisa mendapatkan data dari pihak Shopee. Tapi kalau ingin dari sisi penggunanya, konsumernya, maka rasanya lebih mudah untuk bisa mewawancarai konsumen dari Shopee Pinjam. Selain daripada itu, lagi-lagi sama seperti sebelumnya, harus bisa dipastikan dulu apakah ada kegiatan pada Shopee Pinjam yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI ini. Harus bisa menemukan dengan jelas bagian mana pada aktivitas Shopee Pinjam yang menyimpang dari fatwa DSN MUI ini. Karena sudah dituliskan di judul, maka artinya penyimpangannya itu terhadap fatwa ini. Kalau tidak bisa menemukan di mana penyimpangannya, ya tidak bisa dijadikan suatu penelitian. Lagi-lagi itu hanya menjelaskan kembali, mendukung bahwa Shopee Pinjam itu ya sudah sesuai. Nah, itu sama aja kayak kita meneliti tentang kehalalan mangga. Buah mangga itu kita teliti bagaimana kehalalannya. Ya nggak perlu kita teliti, ya semua orang juga sudah tahu kalau buah mangga itu halal gitu. Beda kasus kalau nanti yang kita teliti adalah buah mangga yang buahnya itu disuntik dengan minyak babi misalnya, atau buah mangganya disuntik dengan minuman beralkohol. Nah, itu bisa jadi suatu penelitian. Tapi kalau yang diteliti adalah buah mangga biasa yang ditanam seperti pada umumnya, ya tidak bisa diteliti bagaimana kehalalannya. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga pembahasan ini bisa semakin memberikan pemahaman bagaimana membuat suatu judul penelitian hukum. Catatan pentingnya yang pertama, harus jelas
objek yang kita kaji itu adalah suatu norma hukum, regulasi, dan lain sebagainya, atau itu adalah suatu peristiwa hukum. Dan selanjutnya kita harus bisa memastikan apakah suatu norma hukum atau suatu peristiwa hukum tersebut ada yang menyimpang dari sebagaimana mestinya. Kita harus bisa menemukan di mana penyimpangannya. Karena kalau kita tidak bisa menemukan di mana penyimpangannya, maka sekali lagi itu bukan menjadi suatu penelitian, namun hanya menjadi deskriptif, menjadi menceritakan kembali. Dan itu biasanya ada pada buku, bukan penelitian. Kalau Anda ingin menulis buku, ya silahkan. Tapi kalau ingin menulis suatu penelitian, khususnya lagi penelitian hukum, dan skripsi itu adalah suatu penelitian hukum, maka Anda harus bisa menemukan suatu penyimpangannya. Harus jelas penyimpangannya ada di mana. Maksudnya menyimpang dari suatu aturan hukum Islam, hukum positif, atau yang lainnya. Jadi misalkan hukum Islamnya bilang begini, tapi ternyata suatu peristiwa atau norma hukum itu tidak sesuai dengan prinsip hukum Islamnya tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa cukup dan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua untuk semakin memahami bagaimana membuat judul penelitian hukum yang baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.